Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk buka firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan, biarkan lawatan-Mu terjadi, Roh Kudus bekerja Tuhan yang akan mengurapi, menuntun, mengajar kami semua. Roh Kudus bekerjalah di ibadah kami, dan biarlah persekutuan kami benar-benar berjumpa dengan Kau yang akan membukakan kebenaran, bukakan firman Tuhan, bahkan setiap jiwa-jiwa dimanapun berada, biarkan mendapatkan kasih Tuhan untuk mendengar, untuk menerima, bahkan untuk membuka semuanya. Kami bersyukur ya Bapa, berkuasa atas hamba-Mu, mulut bibir perkataannya, dan apapun yang akan disampaikannya. Dan berkuasa juga atas umat-Mu dimanapun berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudaraku berada. Biarlah Tuhan memberkati saudaraku, Tuhan membimbing, Tuhan mengajar saudaraku untuk ada dalam kebenaran. Saudaraku, kalau bicara firman Tuhan mungkin sudah banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana-mana, bahkan sudah Injil diberitakan di mana-mana, saudaraku, bahkan baik onsite maupun online, baik dimanapun itu, saudaraku, sudah mudah untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu kalau saudaraku mungkin belum juga menjadi orang percaya, saudaraku, ya itu sangat rugi. Saudaraku, harusnya dengan banyaknya kita menerima firman Tuhan, dengan banyaknya kita mendengarkan firman Tuhan, harusnya kita sudah menjadi orang yang percaya. Bukan saja percaya, tapi benar-benar orang yang beriman. Sehingga imannya itu tidak mudah digoyahkan. Imannya itu tidak mudah dikacaukan. Imannya itu nggak mudah dipengaruhi dengan keadaan-keadaan dunia ini. Ya saudaraku, kalau mungkin ada cerita Esau tuh yang tergoda dengan semangkok kacang merah. Mungkin hari ini pun masih banyak saudaraku orang-orang yang masih terbawa, terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan situasi, mungkin karena keadaan yang mepet, keadaan-keadaan yang nggak terlalu menganggap firman Tuhan, menyepelekan firman Tuhan, atau bahkan juga nggak menganggap janji-janji Tuhan itu bisa terjadi. Ya saudaraku, banyak orang yang nggak merasa atau nggak memikirkan bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Saudaraku, kalau saudaraku pernah mendengar satu iota pun, saudaraku, firman Tuhan nggak ada yang tidak digenapi, nggak ada yang dibatalkan. Ya, semuanya akan digenapi. Untuk itu kok saudaraku hari ini bisa bersekutu, bisa mendengar, bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Saudaraku, itu yang benar-benar mengerti tentang akan keadaan kehidupan kita. Untuk itu kalau saudaraku yang benar-benar bisa menerima dan percaya, ya saya percaya saudaraku, iman kita itu nggak main-main saudaraku ya. Bukan hanya untuk mendapatkan jawaban doa, bukan hanya untuk menang atas apapun itu, tapi sampai benar-benar mengalahkan dunia. Saudaraku, itu firman Tuhan. Jadi bagaimana kalau iman kita itu bisa mengalahkan dunia? Untuk itu kok saudaraku, dari firman-firman yang saudaraku sudah dengar dari para hamba-hamba Tuhan, saudaraku, kalau saudaraku memperhatikan, saudaraku merenungkan, bahkan mencatat di dalam hati, dan saudaraku juga melakukan. Saya percaya kalau saudaraku banyak melewati masalah, bisa banyak melewati cobaan, nggak mudah terpengaruh apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup saudaraku, saudaraku nggak terpengaruh karena apa? Karena firman Tuhan sudah hidup. Sehingga seperti apa cobaannya, apalagi cuman makanan, saudaraku bisa melewati. Dan kemiskinan kah, kesusahan apapun saudaraku bisa lewat. Kenapa? Itu hanya cobaan. Dan cobaan itu bisa kita kalahkan karena kita orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Ya hari ini saudaraku, firman Tuhan dari 1 Yohanes 5, saudaraku, dari ayat 1 sampai 5. Saudaraku, firman ini mungkin sudah terlalu sering saudaraku dengarkan. Tapi apakah kalau firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa adakah iman kudapati waktu aku datang? Ya, Yesus berkata demikian. Nah, kalau saudaraku hari ini juga adakah iman kudapati? Mungkin Tuhan mau bicara, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau nyatakan kemenangan. Kalau saudaraku iman itu tidak ada, ya walaupun mungkin sering mendengarkan firman Tuhan, sering mungkin beribadah, tetapi iman itu tidak ada. Ya, karena ada banyak hal saudaraku, orang pergi ibadah karena apa? Orang juga mungkin mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak fokus atau tidak memperhatikan. Sehingga apapun yang disampaikan juga nggak mengerti. Nah itu saudaraku, sehingga iman itu tidak bisa jadi. Kenapa? Ya, apa di dalam iman itu sendiri. Ya, saudaraku harus tahu yang terkandung di dalam iman. Bagaimana orang bisa sampai mengalahkan dunia. Ya saya yakin saudaraku, kalau mengalahkan dunia sudah banyak melewati masalah.
Sudah banyak melewati cobaan tetapi lolos terus, menang terus. Ya karena apa? Tetap di dalam Tuhan. Nah, seperti apa yang dikandung di dalam iman itu sendiri? Kita lihat dari ayatnya di sini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang dilahirkan, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, saudaraku, iman itu jangan lupa, saudaraku, seringkali kalau saudaraku ngomong beriman, "Oh, saya imani, ya, apapun sudah saya imani." Saudaraku tahu nggak, di dalam iman itu sendiri ternyata nomor satu kasih, ya. Jadi kasih di mana kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia. Karena sering saudaraku katanya beriman, tetapi saudaraku bermusuhannya nggak berhenti-berhenti. Musuhnya terus berjalan, ya. Dengkinya, marahnya, irinya, cemburunya, semua masih dalam keadaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sementara saudaraku berpikir gini, "Oh, saya orang beriman, saya percaya, ya, saya percaya mungkin semuanya nggak bisa, eee, tapi saya bisa karena saya percaya." Nah, seringkali saudaraku percaya diri bukan percaya Tuhan. Seringnya percaya diri tapi nggak percaya Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saudaraku tahu yang namanya beriman, itu kan ada hubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan menghubungkan dengan dirinya, ya. Manusia dengan Tuhan, ya. Jadi kita ini sebenarnya Yesus turun ke dunia dilahirkan. Ya kita juga harus lahir baru untuk bisa bersama dengan Dia. Jadi begitu kita itu beriman, saudaraku, hubungan pertama, cinta pertama kita sama Dia, sama Tuhan. Jadi jangan salah, saudaraku, kalau sering berpikir, saudaraku, eee, menjadi orang percaya, menjadi orang beriman, tetapi di dalam hatinya hanya ada kemarahan dan kebencian. Saudaraku, itu nggak sesuai. Untuk itu yang dibilang beriman itu berhubungan sama Tuhan, tapi kalau ada kebencian, ada iri dengki, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kasih dibilang kan sebelumnya, saudaraku, ya. Ya Allah adalah kasih dibilang. Jadi kalau Allah adalah kasih berarti gimana? Saudaraku, ya, ya kalau kita sama Tuhan, ya Allah adalah kasih. Ya ayat sebelumnya, saudaraku, sebelumnya juga, saudaraku, ya kasih akan persaudaraan. Tandanya hidup baru. Jadi kalau saudaraku yang kasih dengan saudara itu yang sudah hidup baru, udah lahir baru. Nah, ini lihat nomor satu ini yang dilahirkan. Lahir dari Allah, ya. Di sini setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Nah, kita yang udah percaya, kita juga harus lahir dari Allah. Dan apa yang dilahirkan? Dia, Yesus. Nah, kalau saudaraku percaya Yesus berarti kita harus lahir dari Dia. Lahir dari Dia berarti lahir baru. Lahir baru berarti lahir dalam kasih, cinta Tuhan. Itu saudaraku, ya. Jadi yang terkandung pertama di dalam iman adalah kasih. Jadi hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita bisa berbicara hubungan dengan Tuhan, kita juga bisa berhubungan dengan orang, dengan manusia. Maksudnya apa? Bisa damai, bisa bersatu, bisa bersekutu. Karena saudaraku kalau lihat, ya, kalau dibilang terang itu ada, saudaraku, kita itu nggak lepas dari persekutuan. Jadi kalau kita ini benar-benar di dalam terang, ya karena Allah di dalam terang, saudaraku, kita ini selalu ada hubungannya, ada damai, ada persekutuan. Jadi kalau di ayat pasal satunya seperti itu, saudaraku, ya. Jadi di mana ada Tuhan, ada terang, ada iman, saudaraku, kita ada dalam persekutuan. Artinya persekutuan di sini di dalam Tuhan dan juga dengan manusia. Jadi kalau saudaraku bicara iman, kenapa imannya nggak digenapi? Kenapa imannya nggak menang? Bahkan sering kalah. Saudaraku, di dalam hati kita sering nggak sadar di dalamnya masih ada kebencian, ada kemarahan, ada musuh. Dan itulah yang membuat iman itu batal. Jadi walaupun sudah ngomong percaya orang Kristen, bahkan mungkin juga sudah dibaptis, mungkin sudah lahir baru, tetapi kenyataannya tidak lahir baru. Kenyataannya masih dalam kebencian. Maka itu kok saudaraku nggak benar-benar mengerti, bicara iman di sini ada yang terkandung di dalam iman itu. Ya, apa saja yang terkandung, yang memenuhi syarat
Maksud saya begitu saudaraku ya. Yang dikatakan iman itu harus terpenuhi, memenuhi syarat sesuai dengan standar firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis, apa yang dikatakan itu harus benar-benar ada di dalamnya. Sehingga iman itu sempurna. Ya, iman itu matang ya. Itu saudaraku yang pertama ya. Jadi di dalam iman itu terkandung hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan artinya ada kasih akan Allah. Nah, kalau ada kasih akan Allah, tentu udah pasti kasih akan saudara, kasih akan manusia sesama, udah pasti. Makanya saudaraku, ini catatan yang pertama ya saudaraku. Jadi jangan lupa dengan saudaraku mengatakan saya orang beriman, orang percaya, berarti ada kasih yang pertama. Ya, karena iman itu hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau sama Tuhan itu kasih, kasih itu kepada siapa saja, ya kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu yang pertama ya saudaraku. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi tandanya kasih yang dibilang kasih anak-anak Tuhan itu, kasihnya itu ya perintah saudaraku ya, karena perintah. Jadi kasih itu kan perintah nomor satu. Supaya saudaraku mengasihi. Itu yang pertama. Jadi kalau saudaraku yang pertama, hukum utama pun saudaraku nggak bisa mengerjakan, bagaimana mau mendapatkan yang lebih dari itu? Gimana mau mendapatkan yang lebih besar lagi? Apalagi mau mengalahkan dunia. Saudaraku cuman ada perintah. Jadi bagaimana iman bisa sempurna saudaraku? Perintah itu. Perintah itu harus benar-benar saudaraku kerjakan. Jadi kalau saudaraku mungkin, oh saya nggak bisa, belum bisa, atau bahkan mungkin nggak bisa. Itu jelas banget bahwa saudaraku bukan orang yang percaya, bukan orang yang beriman. Jadi kalau saudaraku sudah berlawanan dengan Tuhan, bagaimana saudaraku mau mengatakan beriman atau punya Tuhan? Saudaraku tentu nggak sesuai. Makanya kalau saudaraku yang benar-benar mau percaya, saudaraku perhatikan ayat-ayat ini saudaraku ya. Itu perintah, kasih itu perintah. Jadi wajib. Hukum damai itu wajib. Hukum mengasihi itu wajib. Jadi saudaraku bagaimana kita orang percaya sampai nggak ada musuh lagi. Sampai nggak ada iya, marah-marah lagi. Kalau marah mungkin beda ya saudaraku. Marah itu kan ada marah karena nasihat, ada marah karena memang bentuknya itu baik. Tetapi marah-marah itu bukan baik saudaraku. Makanya kalau saudaraku di sini dibilang anak-anak Allah berarti wajib saudaraku. Karena itu tanda. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Jadi itu tanda saudaraku ya. Tanda. Jadi kalau tadi eh, hukum Allah yang pertama itu, ya di dalam iman itu hukum Allah pertama yaitu ada hubungan dengan Tuhan artinya mengasihi Tuhan. Dan yang mana yang dikatakan benar itu? Itulah tandanya, kelihatan. Ada tanda. Tandanya apa? Ya perintah-perintah itu dilakukan. Jadi menjadi orang yang beriman percaya memang saudaraku harus mengetahui. Ada tandanya, dilihat tandanya mengasihi. Ya, perintahnya itu dari situ kelihatan yang pertama saudaraku bahwa ada tandanya saudaraku. Tandanya ya perintah-perintah Tuhan itu dikerjakan ya, melakukan. Jadi bukan mengasihi itu bukan hanya di mulut tapi dilakukan. Jadi tandanya apa? Melakukan. Kalau yang pertama tadi dalam kandungannya kasih, ya yang kedua dipraktekin dong gitu, dilakukan. Jadi saudaraku harus dilakukan. Wajib itu ya, harus dilakukan. Jadi jangan sampai saudaraku nggak melakukan, dia itu belum belum benar, belum sesuai karena itu tandanya. Tandanya kita beriman, percaya, saudaraku ada hubungan dengan Tuhan, mengasihi, ya kita harus lakukan. Jadi kalau melakukan bagaimana? Ya saudaraku harus benar-benar harus mau berdamai, harus mau mendatangin musuh, harus mau mengampuni musuh dan itulah saudaraku ya. Dan ayat selanjutnya, sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, saudaraku kalau tadi dibilang ya tandanya apa? Melakukan. Saudaraku di sini enggak berat dibilang. Jadi seringkali saudaraku masih keberatan. Iya kan? Susah, berat. Mau mengampuni, mau mengasihi itu pekerjaan yang berat. Ya mungkin juga gengsi ya kan. Gengsi, malu, ya nggak mau merendahkan hati. Ya itulah yang dirasa berat. Jadi saudaraku, kalau kita bilang iman itu mengasihi, melakukan, ya saudaraku itu nggak masalah. Tapi kalau saudaraku
masih berbicara nggak bisa, berat. Ya saudaraku kalah dengan dunia berarti. Ya, berarti nggak sesuai. Jadi kalau kita sudah dikatakan anak-anak Tuhan, mengasihi, udah biasa, sudah biasa. Jadi ya walaupun pahit, susah, berat, kita sudah ringan. Kenapa? Itu sudah menjadi tanda, menjadi perintah, ya, menjadi status orang percaya, mengasihi. Kenapa ada Tuhan yang mengasihi? Sehingga kita bisa mengasihi karena memang Tuhan sudah ada di dalam kita. Maka itu kalau saudaraku sudah bicara anak-anak Tuhan, tapi di mana-mana masih ada musuh, masih suka bertengkar, masih suka ribut, masih suka berlaku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku, itu berarti belum lengkap imannya ya. Jadi kalau belum lengkap ya saudaraku masih berat. Jadi melakukan untuk mengampuni, wow memang berat saudaraku kalau bicara mengampuni. Apalagi mengampuni mertua, mengampuni ipar, ya mengampuni orang yang melukai, mengampuni orang yang menyakiti. Ya kadang-kadang dengan suami sendiri, dengan istri sendiri, bahkan dengan anak sendiri. Ya banyak saudaraku yang bisa dibilang, oh udah terlalu sakit, udah luka, wah udah ini, udah itu. Saudaraku jangan dihitung lukanya, sakitnya. Ya kenapa? Karena saudaraku yang membuat berat karena saudaraku menghitung. Menghitung dosanya, menghitung kesalahannya, menghitung kelakuannya, semua dihitung. Jadi yang jelek-jelek dikumpulin, dihitungin. Sehingga saudaraku menjadi apa? Berat. Nah kalau berat gimana? Susah. Kalau susah gimana? Nggak mau melakukan. Nah itu. Makanya kalau saudaraku Tuhan aja bilang nggak ngitung, nggak mengingat. Ya dilempar, dibuang, bahkan sampai dalam ke lautan, dibuang semua. Semua dibuang. Apa? Dosa-dosa kita itu semua dibuangin. Nah seringkali manusia ngumpulin. Bukan dibuang malah dikumpulin. Nih dari tahun ini. Ya dari ini, dari ini. Dihitung terus. Udah dari dulu. Ya udah dari awal. Nah dari awal kadang-kadang udah puluhan tahun. Bisa bayangin kusulku dari awal. Berarti kumpulan kepahitan, kumpulan marah, kumpulan kecewa. Udah banyak sekali. Nah ini saudaraku. Dari awal dihitung. Dari dulu dihitung. Ya. Bahkan dari muda, dari kecil. Ya saudaraku. Tuhan aja menghapus. Kenapa saudaraku ngumpulin? Ya kan? Itu masalahnya. Seringnya ngumpulin dosa orang. Kesalahan orang. Nah coba kalau dosa kita yang dikumpulin. Kesalahan kita yang dikumpulin. Gimana saudaraku? Kalau orang gak mau mengampuni kita. Sah-sah juga. Bisa dibilang begitu. Karena apa? Ya kalau kita berbuat semena-mena sama orang lain. Tapi kadang-kadang ya kitanya sendiri gak sadar. Kalau kita juga menyakiti orang lain. Kita juga salah di depan orang. Nah itu saudaraku ya. Jadi kenapa? Ya itu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan saudaraku ya. Jadi jangan sampai saudaraku perintah Tuhan ditinggalkan ya. Karena itu nggak sempurna kalau saudaraku orang percaya, orang beriman. Jadi kalau saudaraku, mau menjadi orang yang punya iman, menjadi orang yang percaya, ya apa yang terkandung di dalam iman itu sendiri harus dipenuhi, harus lengkap. Sehingga kita benar-benar bisa mengalahkan. Jadi saudaraku ya, kalahkan ya musuh dengan kebaikan justru. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi dunia dikalahkan dengan apa? Dengan iman. Gimana orang percaya mengalahkan dengan iman? Banyak kerugian yang terjadi. Itu yang membuat orang nggak bisa. Karena apa? Merasa rugi. Merasa dirugikan. Merasa dikecewakan. Merasa disakiti. Semua merasa dan merasa. Sehingga apa yang terjadi? Ya sudah. Akhirnya nggak bisa terima. Dan itulah yang nggak dilakukan. Dan saudaraku, sekalipun Anda orang Kristen, Anda orang percaya, hamba Tuhan bahkan. Tapi kalau ngumpulin dosa orang, ngumpulin kepahitan, ngumpulin sakit hati, ngumpulin masalah kerugian, saudaraku nggak akan pernah menjadi orang beriman. Sehingga saudaraku terus kalah dan dikalahkan oleh dunia. Tetapi yang benar-benar saudaraku harusnya kita orang yang beriman itu ada hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan juga dengan manusia. Ya, berdamai dengan Tuhan, berdamai juga dengan manusia. Dan mau melakukan karena itu satu kewajiban. Ya, yang benar-benar saudaraku ya sudah menjadi terbiasa melakukan yang baik. Jadi nggak berat, ya ringan buat orang yang percaya, ya karena sudah mengerti dan harus melakukan. Sehingga bukan menjadi satu keberatan, tapi menjadi satu
eee, kewajiban yang sudah harus dikerjakan. Maksudnya kebiasaan kita sudah melakukan yang baik. Untuk itu kalau saudaraku hari ini mengatakan, "Oh saya orang percaya, saya orang beriman." Lalu saudaraku berdoa, "Kenapa doaku nggak dijawab? Kenapa aku tetap kalah? Kenapa aku masih begini?" Kenapa? Karena iman saudaraku nggak lengkap, ya. Nggak lengkap, kenapa? Karena imannya nggak sempurna. Kenapa dikatakan nggak sempurna? Kasih itu belum ada. Tuhan belum ada. Jadi ngomong percaya tapi Tuhannya nggak ada. Ngomong percaya tapi kasihnya nggak ada. Ngomong percaya tapi nggak melakukan firman Tuhan. Jadi bisa dibilang kosong. Iman yang kosong dibilang mati. Ya kan di Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau saudaraku nggak mau melakukan semua, nggak mau mempraktekkan semua, ya itu saudaraku tetap binasa, tetap mati. Jadi kalau hari ini saudaraku mendengarkan firman Tuhan, ya saudaraku beriman di sini maksudnya ada kandungan-kandungan di dalam iman itu sendiri. Untuk mengalahkan dunia, ya untuk bisa mengasihi. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar di dalam Tuhan, ya cinta Tuhan, cinta juga dengan manusia. Maksudnya saudaraku yang positifnya ya saudaraku bukan berarti negatif. Cinta sesama di sini adalah cinta yang sesama manusia. Yang benar-benar mau mempraktekkan firman Tuhan. Ya, di sini selanjutnya saudaraku sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, jadi yang mengalahkan itu iman kita, saudaraku ya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam iman kita itu banyak isinya. Makanya iman tanpa perbuatan tetap mati. Ya kalau saudaraku ya ngomong beriman ya benar-benar saudaraku harus ya seperti firman Tuhan. Jadi harus mendengar dan melakukan. Ya, Yakobus 2 begitu. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, di mana perbuatannya? Inilah yang pertama bahwa kita lahir dari Allah. Berarti kita harus lahir baru, lahir dari Tuhan yang di mana ada kebenaran, ada kekudusannya, ya. Dan tandanya kita udah lahir, tandanya kita sudah menjadi anak-anak Allah, melakukan perintah-perintahnya, ya. Yang ketiga, ya tidak keberatan, tidak sulit ya untuk melakukan, untuk mempraktekannya. Kenapa? Karena memang sudah ngerti firman Tuhan. Lalu di sini saudaraku ayat 4-nya tadi yang dibilang ya iman itu adalah kita. Iman itu kita. Ya. Jadi kita saudaraku yang memang harus mengerjakan semuanya. Jadi kalau ada hasilnya ya itu kita. Kita berbuat, kita percaya. Apa yang kita lakukan itu kita percayai. Jadi kalau saudaraku mau percaya, melakukan dulu. Dan saudaraku mau lihat bukti, ya melakukan dulu. Ibarat orang menanam, ya saudaraku menabur, ya menabur dulu saudaraku. Nah kalau saudaraku bicara nanti aku akan panen, nanti akan melihat buah-buahnya. Ya saudaraku harus menanam dulu. Jadi itu kita saudaraku. Jadi kalau saudaraku mau lihat hasilnya sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kalau dibilang orang beriman, perbuatan kita apa? Nah, berhasil atau tidak? Itulah saudaraku harus diperiksa ya. Jadi kalau kita yang benar di dalam Tuhannya, saya percaya buah-buah dari iman itu ada. Buah-buah dari apa yang dilakukan itu ada. Makanya lihat dari buahnya, dia orang percaya atau tidak. Ya, sungguh-sungguh percaya Tuhan atau tidak, itu lihat dari buahnya. Ya saudaraku, makanya yang malahkan siapa? Ya iman kita. Wah, hebat dong saudaraku ya. Kalau iman kita ini bisa menyelesaikan, bisa menghadapi, bisa melewati semuanya, ya itu saudaraku. Jadi praktekin dulu saudaraku ya dengan kita ya intensnya dengan Tuhan, lalu juga persekutuan kita dengan manusia. Jadi kalau ke gereja nggak bermasalah, kalau bertemu nggak masalah, bersekutu nggak masalah, bahkan apapun yang terjadi ya tetap bisa damai. Walaupun bisa salah paham tapi bisa baik lagi. Apapun yang terjadi tetap bisa berdamai dan menjadi satu kewajiban, menjadi satu apa namanya, ya sudah peraturan yang harus kita lakukan. Sehingga itulah wujudnya bahwa kita orang-orang beriman. Ya itu ya saudaraku ya. Yang terakhir siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah lengkap saudaraku. Jadi kita ini orang percaya. Jadi beriman, ketahuan bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu kasihnya luar biasa. Mukjizatnya luar biasa. Apa yang terjadi? Bayangin saudaraku ya, Yesus turun ke dunia karena kasihnya kepada kita. Ya, karena kasihnya kepada kita.
ya karena kasihnya kepada dunia ini, kepada manusia, sehingga kita yang percaya dikasihi dia, tentu kita harus mengasihi dia juga. Dan itulah ya saudaraku ya, jadi ada bukti ya saudaraku kita mengalahkan dunia itu, ya akhirnya bisa dilihat inilah orang percaya, inilah orang yang percaya Tuhan Yesus, inilah orang Kristen, inilah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Jadi hidupnya benar-benar menang, apapun yang dihadapinya tetap dia menang. Ya kuasa Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata, mukjizat Tuhan nyata. Jadi ada apa? Ya, ada Tuhannya nyata, penyertaan Tuhan nyata, ya apapun yang diperbuatnya itu nyata, kelihatan semua. Jasmani rohani kelihatan. Dan bagaimana orang-orang yang disertai Tuhan. Firman Tuhan di Markus 16 juga dibilangkan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda mukjizat. Jadi orang yang ada Tuhannya, ada kasihnya, ya kan. Perintah-perintah itu semua dilakukan. Ya taat maksudnya seperti itu. Dan bisa dilihat kuasa Tuhan nyata, mukjizatnya nyata. Dan akhirnya itulah yang dikatakan kita orang-orang yang percaya. Tapi percayanya bukan percaya zong, tapi percayanya benar-benar beriman. Diimani benar dan dilakukan dengan benar sehingga ada bukti, ada tandanya, ya ada mukjizatnya, ya ada semuanya bisa terjadi. Ya karena iman itu mengalahkan dunia. Jadi kalau saudaraku hari ini apa yang saudaraku harapkan tapi belum terjadi saudaraku, di dalamnya saudaraku praktekin. Kasih itu, ya perbuatan itu, ya perintah itu, melakukan itu sudah menjadi satu kewajiban. Dan akhirnya buahnya bisa dilihat bahwa kita orang-orang yang beriman dan bisa melihat kuasa Tuhan terjadi. Pertolongan, mukjizat, bahkan Tuhan benar-benar bisa dirasakan sendiri. Bahkan orang di sekeliling kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Orang-orang sekeliling kita bisa lihat bahwa kita orang-orang percaya, orang yang beriman. Dan itulah tandanya bahwa kita anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan juga mengasihi Tuhan. Itulah iman saudaraku, supaya kita semua mengerti bahwa beriman itu bukan sekedar berkata-kata saja, tetapi perbuatannya, ya mengikutinya, perintahnya semua dilakukan dengan benar. Sehingga iman itu matang, iman itu memenuhi syarat. Ya, jadi iman itu ada hikmatnya saudaraku, iman itu ada perbuatannya, iman itu ada di dalam semuanya itu. Untuk itu kalau saudaraku orang percaya, orang beriman, perintah Tuhan semuanya harus dilakukan, tidak terkecuali. Ya itulah tandanya saudaraku beriman dan itulah tandanya orang percaya. Nah mungkin banyak orang yang menyimpulkan, nggak mau melakukan semua, nggak mau mentaati semua, tapi mau percaya saja. Kenapa? Ya karena firman Tuhan bilang percaya saja. Saudaraku benar, itu nggak salah. Tetapi perintah itu juga di dalamnya, kasih itu di dalamnya. Berarti percaya saja di sini, ya itu cuma disimpulkan saja. Tetapi di dalamnya ada semuanya harus kita lakukan. Jadilah orang percaya, ya saudaraku yang hanya menunggu saudaraku ya, tetapi jadilah orang percaya yang melakukannya sehingga iman itu nyata, mukjizat, kuasa, penyertaan dan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita benar-benar terjadi. Itulah bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita memperbaiki, melihat kembali, ya, supaya benar nggak iman kita itu ada, benar nggak kita melakukan, benar nggak itu bisa terjadi, bahkan sampai kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, untuk itu saudaraku kita harus cek and dicek kembali bahwa kita ini percayanya benar nggak percaya, apakah cuman ngomong aja, apakah cuman yel-yelnya saja, tetapi kita harus bisa lihat bahwa kita orang percaya. Kenapa? Karena kita rasakan penyertaan Tuhan, rasakan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan dan macam-macam bisa terjadi dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Bapa yang Kau sampaikan kepada kami untuk menjadi orang yang bisa mengalahkan dunia. Tuhan, siapa yang bisa mengalahkan dunia selain daripada iman kita? Untuk itu, mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun kami untuk mengalahkan dunia ini. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tuntun dan meterangkan setiap firman-Mu sehingga setiap kami yang menghadapi cobaan masalah supaya tetap ada di dalam firman-Mu.
dan firman-Mu lah yang dilakukannya ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau memberkati menyertai orang-orang yang percaya dan mereka yang terus mau Tuhan mengakui Engkau, yang mau percaya kepadamu, Kau perlengkapi mereka, Kau tuntun mereka untuk bisa melakukan perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, sempurnakanlah semua di dalam kuasa-Mu dan bungkus semua dengan darah kudus-Mu. Dan hamba-Mu tidak sempurna, tapi Roh-Mu akan bekerja sempurna. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati umat-Mu dimanapun berada, bahkan apapun yang dilakukannya. Mulai dari mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, dan juga mau mempraktekannya. Tuhan Yesus, Engkau genapi setiap mereka yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan apapun yang mereka perbuat. Sebagian daripada apapun yang mereka berikan persembahkan untuk-Mu Bapa. Tandanya dia juga mengasihi. Tandanya dia juga mau mengakui Engkau. Untuk itu persembahan mereka seperti apapun Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, dengan bertobat, dengan setia, Engkau memberkati mereka. Dan berkatilah setiap persembahan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan Kuasa-Mu, bila Tuhan kami ada dalam perjumpaan setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan Yesus, karena Engkau-lah yang kami jumpai sebenarnya. Dan biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku untuk selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah kami di dalam kuasa-Mu, supaya kami tetap satis pikir untuk mempersatukan hati kami. Dan kami tetap di dalam Kau. Untuk itu Tuhan, kami mau bersatu untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menghibur, bahkan memberkati, kasih karunia yang melimpah atas kehidupan saudaraku sekalian dimanapun berada. Dan biarlah Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.